Oke, mari kita mulai aja Bible study malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan salam, selamat malam semuanya para peserta Bible study malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami ucap syukur buat kesempatan malam hari ini ya Tuhan, buat kesempatan bagi kami untuk mengikuti Bible study malam hari ini. Biarlah Kau terus mengurapi setiap kami semuanya, kami yang mendengarkan, hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semuanya sehingga kami boleh belajar bersama-sama untuk semakin hari kami semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Pimpin kami malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biar Roh Kudus-Mu terus senantiasa menyertai kami, walaupun kami melalui media ini kami percaya bahwa urapan Tuhan tidak terbatas dan kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Bukan terbang bersamamu Tuhan, di saat badai bergelora. Ku percaya akan kuasa-Mu. Ku percaya akan pertolongan-Mu. Ku percaya mujizat-Mu Tuhan selalu mengalir dalamku. Ku percaya Kau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Ku percaya sepenuhnya kepadamu. Ya Yesus Tuhan Allah yang kusembah, bagi-Mu Tuhan Kau yang berikan kekuatan di dalamku, Kau yang berikan penghiburan, Kau yang berikan jalan keluar bagiku. Sebab tak ada perkara yang mustahil bagimu, tak ada perkara yang tak mungkin di dalam-Mu Tuhan. Apabila Kau kehendaki dan semuanya jadi seturut kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bagi-Mu segala hormat, pujian, syukur kami. Bagi-Mu sembah sujud kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, glorifikasimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu.
kasih Bapa, Kau baik, sungguh baik dan teramat baik. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau. Tiada Tuhan yang seperti-Mu. Terima kasih. Kami silakan Bapak dan Pak Sony. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau beserta kami dalam pengajaran kami saat ini. Hari ini adalah pelajaran sangat penting bagaimana kami dapat mengalami berkat yang terbaik bahkan di saat yang terburuk. Tuhan Yesus, bukakan mata hati kami dan lembutkan hati kami agar kami mengerti apa yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, segala kerajaan, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini mengalami berkat terbaik di saat-saat terburuk. Pertama, saya mulai dengan satu kesaksian saya. Saudara, saya pernah berkhotbah di suatu daerah di Pulau Jawa. Ya, waktu itu saya lagi ada di sana dan saya minta orang, ada nggak pelayanan di Pulau Jawa, saya pengen ya. Akhirnya saya dikasih di satu gereja yang cukup ramai, tetapi jemaatnya itu cukup unik, saudara. Ya, sebuah gereja yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Jadi saudara, seorang pengurus gereja menghampiri saya dan berkata, tolong khotbahkan untuk kemakmuran jemaat. Dan itu saya dikasih satu list nama-nama orang, dan doakan list ini di khotbah Bapak. Waduh saudara, saya bilang saya sudah persiapkan khotbah untuk gereja ini dan saya yang khotbahkan adalah Tuhan Yesus. Wah, dalam hati saya mimbar itu bukan untuk memuliakan manusia. Mimbar itu untuk memuliakan hanya Tuhan Yesus. Dengan kata lain, saya menolak untuk mengkhotbahkan sesuai dengan apa yang diminta pengurus itu. Wah, saya bilang hal yang menarik akan terjadi hari ini, kata saya kepada diri saya sendiri. Salah satu pengurus lain yang melihat saya dan berkata, ya, saya kira Anda harus bersiap untuk yang terburuk. Jemaat akan meninggalkan gereja di tengah khotbah. Saya tersenyum kepadanya dan berkata, tidak, saya sedang mempersiapkan yang terbaik. Saya seorang Kristen dan Tuhan Yesus telah berjanji untuk bekerja sama dalam segala hal untuk kebaikan saya. Sepertinya pengurus itu sepertinya kecewa dan meninggal saya dengan tergesa-gesa. Dan benar, sebagian dari jemaat meninggalkan ruangan ibadah dan banyak yang tidak suka dengan khotbah saya. Karena saya hanya memuliakan Tuhan Yesus, tidak memuliakan manusia. Mereka ada yang tersinggung saudara ketika tidak mendengar namanya didoakan dan diucapkan di tengah khotbah seperti telah menjadi rutin sebelumnya saudara. Nah saudara, Petrus menulis surat ini untuk mempersiapkan orang Kristen menghadapi pencobaan yang berapi-api dari penganiayaan. Namun, pesannya di sini, pendekatannya di sini optimis dan positif. Saudara, bersiaplah untuk yang terbaik adalah pesannya. Saya banyak hal yang saat saya melakukan sesuatu yang ekstrim, yang untuk menunjukkan ketidaksukaan saya terhadap sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Saya rasa Bro Eko, Bro Sony udah banyak tahu hal-hal yang saya alami dan akhirnya berubah menjadi sesuatu yang positif saudara, sesuatu yang terbaik. Nanti jika ada waktu saya akan ceritakan setelah pelajaran ini saudara. Nah saudara, di bagian ini
Dia memberi mereka 3 petunjuk untuk diikuti jika mereka akan mengalami berkat-berkat terbaik di saat-saat terburuk, saudara. Jadi jika di saat terburuk kita mau mengalami hal yang terbaik, satu, saudara, kita harus membangun hubungan kasih. Kedua, kita harus kuduskan Yesus sebagai Tuhan. Yang ketiga, kita harus menjaga hati nurani yang bersih. Jadi seperti yang saya lakukan sebelumnya di gereja itu, ya saya membangun hubungan kasih. Jika saya mengasihi mereka, saya pasti akan khotbahkan Tuhan Yesus. Bukan khotbahkan manusia-manusia itu. Dan saya meninggikan Tuhan Yesus di atas segalanya. Saya tidak mau khotbah lain, yang saya khotbahkan adalah Tuhan Yesus. Yang ketiga, dengan ini saya menjaga hati nurani saya yang bersih. Apa artinya menjaga hati nurani saya yang bersih? Bahwa saya tidak takut sama manusia, tetapi saya takut kepada Allah, saudara. Nah, saudara, mari kita baca firman-Nya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 17. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau melihat hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, saudara. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat, saudara. Demikian firman Tuhan. Pertama adalah membangun hubungan baik jika kita mau melihat berkat-berkat terbaik di saat-saat terburuk. Kita telah mencatat bahwa kasih adalah tema yang berulang dalam surat-surat Petrus. Tidak hanya kasih Tuhan kepada kita, tetapi juga kasih kita kepada orang lain. Petrus sendiri harus mempelajarinya sendiri pelajaran penting ini, dan dia kesulitan mempelajarinya. Saudara, betapa sabarnya Yesus mengajar Petrus. Kita harus mulai dengan mengasihi umat Allah. Kata jadi akhirnya, jadi kata akhirnya berarti menjumlahkan semuanya. To summarize all. Sebagaimana seluruh hukum itu terangkum dalam kasih, demikian pula seluruh hubungan manusia digenapi di dalam kasih. Ini berlaku untuk setiap orang Kristen dan untuk setiap bidang kehidupan. Kasih ini dibuktikan dengan kesatuan pikiran. Kesatuan tidak berarti keseragaman. Itu berarti kerjasama di tengah keragaman. Jadi kesatuan di dalam gereja itu bukan berarti semuanya harus sama, tetapi kita itu kerjasama di antara keberagaman. Anggota tubuh bekerja sama dalam kesatuan meskipun mereka semua berbeda. Orang Kristen mungkin berbeda pendapat tentang bagaimana hal-hal harus dilakukan, tetapi mereka harus sepakat tentang apa yang harus dilakukan dan mengapa. Seorang pria mengkritik metode penginjilan D.L. Moody dan Moody berkata, "Baiklah, saya selalu siap untuk perbaikan. Apa metodemu?" Pria itu mengaku tidak punya. "Kalau begitu saya akan tetap berpegang pada milikku sendiri," kata Moody. Metode apapun yang mungkin kita gunakan, kita harus berusaha untuk menghormati Kristus, memenangkan yang terhilang, dan membangun gereja. Misalnya saya dikasih kepercayaan untuk pengajaran ini.
Walaupun cara saya berbeda mungkin, tetapi bukan soal cara saya yang berbeda, tetapi apakah yang saya lakukan ini menghormati Kristus, apakah saya yang lakukan ini memenangkan yang terhilang, dan apakah yang saya lakukan ini membangun gereja. Memang ada metode yang tidak alkitabiah, tetapi ada banyak ruang untuk keragaman di gereja. Bukti kasih lain adalah belas kasihan, yaitu perasaan untuk dan bersama yang tulus akan kebutuhan orang lain. Kata simpati dalam bahasa Inggris kita berasal dari kata ini, dan kita tidak akan berani keras hati terhadap satu sama lainnya. Kita harus berbagi suka dan duka. Dasarnya adalah fakta bahwa kita adalah saudara dalam keluarga yang sama. Kita diajarkan Allah untuk saling mengasihi. Kasih mengungkapkan dirinya dalam belas kasihan, kelembutan hati terhadap orang lain. Di Kekaisaran Romawi, ini bukanlah kualitas yang dikagumi. Di sana itu orang harus keras. Kalau orang salah, langsung tembak itulah. Tapi di sini kita diajarkan walaupun orang itu salah, kita harus ngomong dengan lembut kepada orang itu. Kita sebelas kasihan kepada orang itu. Tetapi pesan Kristen mengubah hal ini. Hari ini kita dibanjiri dengan begitu banyak berita buruk sehingga mudah untuk kita menjadi takut. Akhirnya apa saudara? Kita tidak berperasaan. Kita perlu memupuk belas kasihan dan secara aktif menunjukkannya kepada orang lain bahwa kita peduli. Penyayang melibatkan lebih sekedar dari bertindak seperti wanita atau pria. Penyayang adalah terjemahan yang baik dan bagaimanapun juga kerendahan hati adalah dasar untuk orang penyayang. Karena orang yang rendah hati mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Kita juga harus selalu diingatkan akan panggilan kita sebagai orang Kristen. Karena ini akan membantu kita mengasihi musuh kita dan berbuat kepada mereka ketika mereka memperlakukan kita dengan buruk. Saudara, untuk ini kita dipanggil untuk mewarisi berkat. Jadi saudara, pada dasarnya penganiayaan yang kita alami di bumi hari ini hanya akan menambah berkat warisan kemuliaan kita di surga suatu hari nanti. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya karena penderitaan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Tetapi kita juga harus mewarisi berkat hari ini ketika kita memperlakukan musuh kita dengan kasih dan belas kasihan. Dengan berbagi berkat dengan mereka, kita sendiri menerima berkat. Penganiayaan bisa menjadi suatu pengayaan spiritual bagi orang percaya. Orang-orang kudus dan para martir dalam sejarah gereja semuanya menjadi saksi dalam fakta ini. Jadi karena itu kita harus saling mengasihi musuh kita. Dan yang ketiga kita harus mengasihi kehidupan. Sebagai anak-anak Allah yang pengasih, kita harus melakukan lebih dari sekedar memberi mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang merupakan dasar keadilan di seluruh dunia. Kita harus bekerja dasar belas kasihan karena begitulah cara Tuhan berurusan dengan kita. Nasihat ini pasti sangat berharga bagi Petrus sendiri karena dia pernah mencoba melawan musuh Kristus dengan pedang. Ketika dia adalah seorang rabi yang belum bertobat, Paulus menggunakan segala cara yang mungkin untuk menentang gereja. Tetapi ketika dia menjadi seorang Kristen, Paulus tidak pernah menggunakan senjata manusia untuk berperang melawan Allah. Ketika Petrus dan rasulnya dianiaya, mereka bergantung pada doa dan kuasa Tuhan, bukan pada hikmat dan kekuatan mereka sendiri. Kita tidak hanya harus mengasihi umat Tuhan, tetapi kita juga mengasihi musuh kita. Penerima surat ini mengalami sejumlah penganiayaan pribadi karena mereka melakukan kehendak Allah. Jadi Petrus memperingatkan mereka bahwa penganiayaan resmi sudah dekat, jadi mereka harus lebih bersiap. Saudara, gereja hari ini harus mempersiapkan diri dengan lebih baik. Karena itu khotbah-khotbah seperti ini, pengajaran-pengajaran seperti ini perlu. Biar saat kita mengalami itu kita sudah siap. Karena masa-masa sulit akan datang saudara. Sebagai orang Kristen, kita dapat hidup di salah satu dari 3 tingkatan. Kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, yaitu merupakan level setan. Orang baik sama kita, dia jahat sama kita. Itu level setan saudara. Kita dapat membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu level manusia. Kalau kita baik sama dia, kita baik sama dia. Dia jahat sama kita jahat sama dia. Merupakan tingkat manusia. Atau kita bisa membalas kebaikan dengan kejahatan yang merupakan tingkat Tuhan. Nah, seorang Kristen harus sampai pada tingkat Tuhan di mana kita harus membalas kebaikan,
membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Ya saudara, jadi Tuhan Yesus adalah contoh sempurna dari pendekatan terakhir ini. Berita tentang penganiayaan yang akan datang seharusnya tidak menyebabkan orang percaya menyerah pada kehidupan. Apa yang tampak sebagai hari-hari buruk bagi dunia dapat menjadi hari-hari baik bagi orang Kristen. Jika ia hanya memenuhi syarat-syarat tertentu, pertama, kita harus dengan sengaja memutuskan untuk mencintai kehidupan. Inilah tindakan kehendak. Dia yang ingin mencintai kehidupan. Ini adalah sikap iman yang melihat yang terbaik di dalam setiap situasi. Ini kebalikan dari sikap pesimis yang diungkapkan dalam Pengkhotbah 2 ayat 17. Karena itu aku membenci hidup karena segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kita dapat memutuskan untuk menjalani kehidupan dan menjadikannya beban, saudara. Melarikan diri dari kehidupan seolah-olah kita lari dari pertempuran. Atau kita bisa menikmati hidup dan karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang memegang kendali. Petrus tidak menyarankan semacam senam psikologis yang tidak realistis yang menolak menghadapi fakta. Sebaliknya dia mendesak para pembacanya untuk mengambil pendekatan positif tentang kehidupan dan dengan iman memanfaatkan sebaik-baiknya setiap situasi. Kedua saudara, kita harus mengendalikan lidah kita jika kita ingin mencintai kehidupan. Banyak masalah hidup disebabkan oleh kata-kata yang salah, diucapkan dengan motivasi yang salah. Setiap orang Kristen harus membaca Yakobus 3 secara teratur dan berdoa Mazmur 141 ayat 3 setiap hari. Seberapa baik Petrus mengetahui konsekuensi menyedihkan dari ucapan tergesa-gesa. Tidak ada tempat untuk kebohongan dalam kehidupan orang kudus. Ketiga, kita harus berbuat baik dan membenci kejahatan. Kita membutuhkan yang positif dan yang negatif. Kata Inggris kuno untuk menghindari berarti lebih dari sekedar menghindar. Itu karena menghindari sesuatu karena Anda membencinya dan membencinya, saudara. Kadang-kadang menghindar itu tidak salah, saudara. Daripada dengan tidak kalian menghindar akan menjadi sesuatu yang lebih gawat, ya. Tidaklah cukup bagi kita untuk menghindar dosa karena dosa itu salah. Kita harus menghindarinya karena kita membencinya. Akhirnya kita harus mencari dan mengejar kedamaian. Berbahagialah orang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jika kita keluar dan mencari masalah, kita akan menemukannya. Tetapi jika kita mencari kedamaian, kita juga dapat menemukannya. Ini tidak berarti damai dengan harga berapapun, karena saudara, kita nggak boleh sembarang damai, tetapi kebenaran harus menjadi dasar perdamaian. Jadi jangan jual kebenaran untuk perdamaian. Walaupun kita disuruh untuk selalu mencari damai, tetapi damai tidak bisa lebih dari kebenaran. Ini halnya berarti bahwa seorang Kristen melakukan moderasi ketika dia berhubungan dengan orang-orang dan tidak menimbulkan masalah karena dia ingin mengikuti jalannya sendiri. Jadi sedapat-dapatnya, sebanyak yang ada padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Terkadang tidak mungkin, saudara. Lihat Roma 14 ayat 19 di mana kita juga diingatkan untuk bekerja keras untuk mencapai perdamaian. Itu tidak datang secara otomatis. Nah, saudara, jika Anda bertanya, tetapi bagaimana jika musuh itu memanfaatkan kita? Seorang Kristen yang teraniaya mungkin bertanya, kita mungkin mau mencari perdamaian, tetapi mereka terus mencari perang. Wah, ini banyak, saudara. Nah, yang jika misalnya kalian mengalami hal ini, kita selalu mencari perdamaian, tetapi mereka hanya mencari perang. Petrus memberi mereka jaminan bahwa mata Allah tertuju pada umatnya dan telinganya terbuka untuk doa-doa mereka. Mempelajari pelajaran itu ketika dia bercoba berjalan di atas air tanpa memandang Yesus. Lain kali, saat Anda berpikir bahwa Anda mengalami hari yang buruk dan Anda membenci hidup, saudara, ada satu pasal yang bagus sekali. Bacalah Mazmur 34 dan Anda mungkin menemukan bahwa Anda mengalami hari-hari baik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di sini Petrus mengutip pernyataan-pernyataan ini di Mazmur seperti Mazmur 34 ayat 12 sampai 15 sehingga bermanfaat bagi Anda untuk membaca seluruh Mazmur ini. Itu menggambarkan apa yang Tuhan maksud dengan hari-hari baik. Itu belum tentu hari-hari bebas dari masalah karena pemazmur menulisnya tentang ketakutan, tentang masalah, tentang penderitaan, dan bahkan patah hati. Hari baik bagi orang-orang yang mencintai kehidupan bukanlah hari di mana ia dimanjakan atau dilindungi,
tetapi di mana ia mengalami pertolongan dan berkat Tuhan karena masalah dan cobaan hidup. Itu adalah hari di mana dia memuliakan Tuhan Yesus, mengalami jawaban doa, mengecap kebaikan Allah, dan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Itu yang namanya hari-hari baik, saudara. Nah, untuk kedua, saudara, bagaimana kita bisa mengalami hari-hari baik atau berkat-berkat baik di saat yang terburuk? Itu saat kita menguduskan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Saudara, ayat-ayat ini memperkenalkan bagian utama ketiga dari 1 Petrus, anugerah Allah dalam penderitaan. Mereka memperkenalkan asas rohani yang penting bahwa takut akan Tuhan mengalahkan setiap rasa takut lainnya. Jadi saat saya berkhotbah di Jawa itu, saudara, saat saya bilang saya akan berkhotbah tentang Tuhan Yesus, saat saya berkata bahwa saya akan meninggikan Tuhan Yesus, itu saya tidak ada takutnya, saudara. Jadi mereka memperkenalkan asas rohani yang penting bahwa takut akan Tuhan mengalahkan semua rasa takutnya. Petrus mengutip Yesaya 8 ayat 13-14 untuk mendukung nasihatnya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Pengaturan kutipan Yesaya adalah penting. Ahaz, Raja Yehuda, mengalami krisis karena invasi yang akan datang dari tentara Asyur. Raja-raja Israel dan Syria ingin Ahaz bergabung dengan mereka dalam persekutuan, tetapi Ahaz menolak. Maka Israel dan Syria mengancam menyerang Yehuda. Di belakang layar, Ahaz menggabungkan dirinya dengan Asyur. Nabi Yesaya memperingatkannya terhadap aliansi yang tidak saleh ini dan mendesaknya untuk mempercayai pembebasan dari Tuhan, yaitu kuduskanlah Tuhan semesta alam. Biarlah dia menjadi ketakutanmu dan biarlah dia menjadi ketakutanmu, di Yesaya 8 ayat 13. Sebagai orang Kristen, ketika kita dihadapi pada krisis dan kita tergoda untuk menyerah pada ketakutan kita dan membuat keputusan yang salah, tetapi jika kita menguduskan Kristus Yesus sebagai Tuhan di dalam hati kita, kita tidak perlu takut pada manusia atau keadaan. Musuh mungkin menyakiti kita, tetapi mereka tidak dapat menyakiti kita. Hanya kita yang dapat merugikan diri sendiri jika kita gagal mempercayai Tuhan. Secara umum, orang tidak menentang ketika kita berbuat baik. Tetapi bahkan jika itu terjadi, lebih baik menderita demi kebenaran daripada mengkompromikan kesaksian kita. Petrus membahas tema ini secara mendetil di 1 Petrus 4 ayat 12-19. Jadi jangan mengambil ketakutan saat menghadapi musuh. Kita bisa mengalami berkat jika Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam hati kita. Kata berbahagia di dalam 1 Petrus 3 ayat 14 berarti diberkati seperti di khotbah di bukit. Ini adalah bagian dari sukacita yang tak terkalahkan dan penuh kemuliaan. Ketika Yesus Kristus adalah Tuhan atas hidup kita, setiap krisis menjadi kesempatan untuk bersaksi. Kami akan selalu memberi jawaban. Jadi kata apologet, permintaan maaf kata bahasa Inggris yang berasal dari kata Yunani yang diterjemahkan menjawab, tidak berarti mengatakan saya minta maaf, saudara, apologet. Sebaliknya itu berarti pembelaan yang diajukan di pengadilan. Apologetika adalah cabang teologi yang berurusan dengan pembelaan iman. Setiap orang Kristen harus mampu memberikan pembelaan yang beralasan atas pengharapannya di dalam Kristus, terutama dalam situasi tanpa harapan. Krisis menciptakan kesempatan untuk bersaksi ketika orang percaya berperilaku dengan iman dan pengharapan. Karena orang tidak percaya kemudian akan duduk dan memperhatikan. Ya, kesaksian ini harus diberikan dengan kelembutan dan ketakutan atau rasa hormat, bukan dengan kesombongan atau sikap sok tahu. Kami adalah saksi, bukan jaksa penutup. Kita harus juga yakin bahwa hidup kita mendukung apa yang kita ucapkan. Petrus tidak menyarankan agar orang Kristen berdebat dengan orang-orang masih terhilang, melainkan agar kita menyajikan kepada orang yang belum diselamatkan suatu penjelasan tentang apa yang kita percayai, mengapa kita mempercayainya, dan caranya yang penuh kasih. Itu adalah apologetika, saudara. Tujuannya bukan untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang bagi Kristus. Apa artinya menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita? Itu berarti menyerahkan segala keadaan kepadanya, hidup hanya untuk menyenangkan Dia dan memuliakan Dia. Itu berarti takut tidak menyenangkan Dia daripada takut apa yang mungkin dilakukan orang terhadap kita. Betapa indahnya pendekatan ini menyederhanakan hidup kita.
Matius 6 ayat 33 dan Roma 12 ayat 1-2 digabungkan menjadi sikap iman sehari-hari yang menaati firman Tuhan terlepas dari konsekuensinya. Itu berarti merasa puas dengan kehendak Allah dalam hidup kita. Salah satu bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup kita adalah kesiapan kita bersaksi kepada orang lain tentang Dia dan berusaha untuk memenangkan mereka bagi Kristus. Saudara, yang ketiga, syarat agar kita mengalami berkat yang terbaik di dalam situasi yang terburuk adalah saat kita menjaga hati nurani kita dengan bersih. Saudara, kata hati nurani kita berasal dari dua kata Latin, yaitu conscience ya. Cons yang berarti dengan, sio yang berarti mengetahui, dengan mengetahui. Jadi hati nurani adalah hakim internal kita yang memberikan kesaksian kepada kita, yang memampukan kita untuk mengetahui dengan apakah menyetujui tindakan kita atau menuduh apa yang kita lakukan. Jadi hati nurani dapat dibandingkan dengan sebuah jendela yang membiarkan cahaya kebenaran Allah masuk. Jika kita tetap tidak patuh, jendela akan semakin kotor dan kotor hingga cahaya tidak bisa masuk. Ini mengarah pada hati nurani yang tercemar. Hati nurani yang tercemar adalah hati yang nurani yang telah begitu berdosa sehingga tidak peka lagi terhadap apa yang benar dan yang salah. Bahkan mungkin hati nurani begitu teracuni sehingga menyetujui hal-hal buruk dan menuduh ketika orang berbuat baik. Ini yang disebut Alkitab sebagai hati nurani yang jahat. Penjahat bisa merasa bersalah jika dia menjerit pada teman-temannya, tetapi senang jika dia berhasil dalam kejahatannya. Jadi saudara, hati nurani itu bergantung pada pengetahuan, cahaya yang masuk melalui jendela. Saat orang mempelajari firman, dia lebih memahami kehendak Allah. Dan hati nuraninya menjadi lebih peka terhadap sesuatu yang benar atau yang salah. Hati nurani yang baik adalah yang menuduh kita ketika kita mau berbuat jahat. Ketika kita berpikir atau berbuat salah dan menyetujuinya ketika kita berbuat benar. Dibutuhkan suatu olahraga, saudara. Dibutuhkan suatu training untuk menjaga hati nurani tetap kuat dan murni. Jika kita tidak bertumbuh dalam pengetahuan rohani atau ketaatan, kita akan memiliki hati nurani yang lemah, yang sangat mudah tersinggung oleh hal-hal yang sepele. Bagaimana hati nurani yang baik membantu orang percaya pada masa pencobaan dan penentangan? Untuk satu hal, saudara, hati nurani akan membentengi dia dengan keberanian. Karena dia tahu dia benar dengan Tuhan dan manusia, sehingga pada saat dia mengalami yang terburuk, dia tidak takut, saudara. Hati nurani yang baik juga memberikan kedamaian di hati kita. Dan ketika kita memiliki kedamaian di dalam, kita dapat menghadapi pertempuran di luar. Hati nurani yang gelisah membelah hati, menguras tenaga seseorang, sehingga tidak mampu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita dapat berani bersaksi bagi Kristus jika hati nurani kita tercemar? Jika hati nurani kita bersaksi melawan kita? Hati nurani yang baik menghilangkan diri kita dari rasa takut dari apa yang mungkin orang lain ketahui tentang kita, katakan untuk menentang kita, atau lakukan terhadap kita. Ketika Kristus adalah Tuhan dan kita hanya takut kepada Tuhan, kita tidak perlu takut akan ancaman, pendapat, atau tindakan manusia atau musuh kita. Tuhan adalah pihak saya tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap saya. Dalam hal inilah Petrus gagal ketika dia takut akan musuh dan menyangkal Tuhan Yesus sendiri. Petrus memperjelas bahwa hati nurani saja bukanlah ujian tentang apa yang benar atau salah. Seorang dapat terlibat dalam perbuatan baik atau perbuatan jahat. Bagi seorang yang tidak menaati firman dan mengklaim bahwa itu benar, hanya karena hati nurani tidak bisa menghukumnya lagi. Karena hati nurani itu sudah kotor, saudara. Berarti mengakui bahwa ada sesuatu yang salah secara radikal dengan hati nuraninya. Hati nurani adalah panduan yang aman hanya ketika firman Tuhan adalah gurunya. Semakin banyak orang Kristen di masyarakat saat ini akan dituduh dan mengalami proses, saudara. Ya, semakin banyak orang Kristen akan mengalami proses, saudara. Standar pribadi kita bukanlah standar dunia yang belum diselamatkan. Biasanya orang Kristen itu tidak menciptakan masalah. Mereka akan mengungkapkan masalah. Biarkanlah orang dilahirkan kembali mulai bekerja di kantor atau pindah gereja misalnya yang baru. Jika dia itu benar-benar orang Kristen, dalam waktu singkat akan ada masalah di gereja itu. Kenapa?
Karena orang Kristen adalah terang di dunia yang gelap ini. Mereka itu akan menyingkapkan perbuatan kegelapan yang tidak berbuah, saudara. Ya. Jadi saya saudara, saya itu kalau pindah gereja itu biasanya gereja itu pasti banyak masalah, saudara. Karena seakan-akan kata orang, David, kamu jangan telanjangi mereka deh gitu loh. Ya, tapi mau nggak mau lah saudara. Ya memang setiap kali saya masuk ke dalam suatu persekutuan, saya pasti diserang saudara. Kenapa? Seakan-akan saya menelanjangi mereka karena saya menyingkapkan perbuatan gelap yang tidak berbuah. Ketika Yusuf mulai melayani sebagai pengurus di rumah Potifar dan menolak berbuat dosa, dia itu langsung difitnah dan dijebloskan di dalam penjara. Padahal dia berbuat baik, saudara. Kenapa? Dia menelanjangi perbuatan-perbuatan jahat dari istri Potifar. Para pejabat pemerintah di Babylon membuat rencana untuk menjerumuskan Daniel karena kehidupan pekerjaannya yang menjadi saksi melawan mereka. Tuhan kita Yesus Kristus melalui kehidupannya di bumi mengungkapkan hati dan perbuatan manusia yang penuh dosa, dan oleh sebab itulah mereka menyalibkan dia, saudara. Jadi kadang-kadang dunia itu lebih pilih penjahat, saudara, daripada orang benar. Penjahat itu paling enggak tidak akan menelanjangi mereka, tapi orang benar akan menelanjangi mereka. Oleh karena itu, pejabat Romawi katakan apa? Bebaskan Barnabas, salibkan Yesus. Itu bukan karena dia tidak setuju sama Yesus, tetapi dia takut kepada Yesus. Ya, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi saudara, jika kita ingin memelihara hati nurani yang baik, kita harus mengatasi dosa dalam hidup kita dan segera mengakuinya. Kita harus menjaga kebersihan jendela kita. Kita harus juga menghabiskan waktu dalam firman Tuhan dan membiarkannya terang. Hati nurani yang kuat adalah hasil dari ketaatan berdasarkan pengetahuan. Dan hati nurani yang kuat menghasilkan kesaksian Kristen yang kuat bagi yang terhilang. Itu memberi kita kekuatan di saat penganiayaan dan kesulitan. Sebagai penutup, saudara, tidak ada orang Kristen yang harus menderita karena perbuatan jahat. Dan tidak ada orang Kristen yang menjadi terkejut jika suatu hari dia menderita karena berbuat baik, saudara. Dunia kita begitu kacau sehingga orang-orang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Dan mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Para pemimpin agama pada zaman Yesus menyebut dia penjahat. Yang berarti orang melakukan kejahatan. Betapa salahnya orang itu. Mereka hanya takut Yesus menelanjangi kebobrokan mereka. Saudara, demikian juga ketika masa-masa sulit datang ke gereja, kita harus memupuk kasih Kristen. Karena kita akan membutuhkan bantuan dan dorongan satu sama lain yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita juga harus memelihara hati nurani yang baik. Karena hati nurani yang baik merupakan tulang punggung yang kuat dari kesaksian yang berani. Dan rahasia ketiga adalah mempraktikkan ketuhanan Yesus Kristus. Yaitu kita harus menguduskan Tuhan di atas tertinggi dan yang tertinggi. Bukan untuk memuliakan manusia, tetapi untuk memuliakan Yesus Kristus. Saudara, jika kita takut akan Allah, kita tidak perlu takut pada manusia. Rasa malu muncul dari rasa takut terhadap manusia, kata Samuel Johnson. Tetapi hati nurani yang benar adalah dari rasa takut akan Tuhan, saudara. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Jadi bagaimana kita dapat mengalami hal yang terbaik dari saat terburuk? Pertama, kita harus membangun kasih. Yang kedua, kuduskanlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dan yang ketiga, jaga hati nurani yang bersih. Saudara, minggu depan kita akan bahas belajar dari Nuh, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat Bible study malam hari ini, Tuhan. Biarlah kami memiliki hati membangun hubungan kasih, untuk kami senantiasa menguduskan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menjaga hati nurani kami yang murni, sehingga hari-hari kami Tuhan terpelihara aman sempurna di dalam Engkau ya Tuhan. Jikalau sekiranya kami harus menderita karena Yesus Kristus yang kami tinggikan, biarlah kami menjadi orang yang berbahagia dan bersyukur, karena merupakan satu anugerah bagi kami Tuhan. Kalau kami menderita oleh karena nama-Mu. Tapi kalau kami menderita oleh karena kesalahan dan kejahatan kami, biarlah malam hari ini kami mau bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Hingga kami hanya Yesus yang kami muliakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran malam hari ini. Berkati hamba-Mu Pastor David Chang. Di dalam pengajaran malam hari ini Tuhan tambahkan hikmat lebih lagi.
sehingga hamba-Mu ini Tuhan untuk menyuarakan seruan kebenaran, menyuarakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang, sehingga mereka yang mendengarkan boleh diselamatkan, mereka yang mendengarkan boleh dipulihkan, mereka yang mendengarkan boleh berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pastor David Chang di dalam pekerjaannya, juga dalam rumah tangganya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa memelihara kehidupannya, hingga tidak kurang satu apapun dalam kehidupannya, tapi terpelihara aman sempurna di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, juga seluruh pada yang hadir pada Bible Study malam hari ini, berkati kami semuanya, berikan kami kesehatan yang lebih lagi, roh hikmat dan wahyu, untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami lebih lagi belajar, untuk kami semakin hari mendekatkan diri kepada Engkau, dan meninggikan nama-Mu di setiap kehidupan kami, dan kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, bahwa Yesus adalah Kristus, Sang Juru Selamat kami yang telah memanggil kami dan memilih kami. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini, berkati kami dalam beristirahat dan malam hari ini, dan kiranya ialah Allah senantiasa, yang senantiasa dengan damai sejahtera-Mu, terus memerintah kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Teman-teman, mari kita angkat tangan semuanya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kamu terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Terima kasih. Sama-sama yang kita katakan, amin. Amin.